Oke, kita mulai ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kita mulai pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Hari ini kita akan mulai bahas masuk ke boolean model. Jadi ini sebetulnya slide saya dapat dari kampus di Australia. Saya lupa kampusnya apa. Tapi ini sudah cukup mewakili sih untuk boolean model. Oke, jadi kita bahas sedikit tentang information retrieval, lalu masuk ke boolean model. Oke, nah di structure lah dengan unstructured data di late 90s ya. Jadi kalau kita lihat di sini kebutuhan di marketnya lebih banyak di structured data, database gitu ya. Unstructured datanya nggak terlalu banyak, tapi di sini kita bisa lihat untuk data volumenya banyak sekali gitu waktu itu ya di tahun 90-an. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah structured. Structured itu ya database misalnya bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk apa Microsoft Access gitu, belum bentuk MySQL, Postgre dan yang lain sebagainya. Lalu sekarang kita lihat market cap untuk di unstructured ini sangat tinggi gitu. Data volume makin banyak lagi. Itu lebih dari berapa nih? 150 juta ya harusnya di sini ya. Itu dengan adanya banyak search engine ya. Jadi information retrieval itu identiknya dengan search engine. Ada Google, ada Baidu, mungkin ada Bing. Nah, Baidu pernah dengar mungkin ya dulu di search engine. Dulu awal-awal saya 2011 ya atau 2012 nih si Baidu dia bikinnya semacam hmm, kayak malware ya sebetulnya ya. Jadi setiap kita searching dilariinnya ke Baidu. Nah, browser kita tuh bisa keinfeksi sama si malware nih, tapi bukan malware sih istilahnya apa ya? Em, Dia sebenarnya nggak berbahaya sih, tapi ketika kita searching dilarinya ke Baidu, Baidu, Baidu gitu. Dan ternyata itu salah satu apa namanya untuk marketingnya dia gitu supaya orang-orang tahu pakai Baidu. Nggak tahu kalau sekarang sih kayaknya nggak ketahuan ya Baidu itu apa sih. Tapi kalau dulu marketingnya gencar banget sampai dia menginfeksi beberapa browser supaya nanti buat searchingnya dilarinya ke Baidu. Nah kalau kita lihat di sini data volume makin tinggi dan market cap-nya makin banyak gitu ya dibanding dengan market cap untuk structured data. Nah, IR itu seperti apa sih? IR itu sebetulnya adalah kumpulan dokumen gitu ya. Lalu dengan memiliki satu tujuan, find documents relevant to user information need. Kita punya dokumen collection di sini, ada sistem retrieval yang nanti dipanggil oleh sistem IR ya, information retrieval, dan ini info yang dibutuhkan user, dia akan melakukan query ke IR system dan akan dikembalikan answer list. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita cari track conference, text retrieval conference, nah, ini akan masuk ke Google. Lalu di sini cloud Google dia akan melakukan query di cloud di database-nya dia lalu dikembalikan dalam bentuk list. Nah, answer list. Ini ya, ada beberapa list di situ. Nah, kita masuk ke Boolean model for information retrieval. Nah, Boolean model itu adalah salah satu model yang ada di information retrieval. Selain probabilistic, ada vector space gitu ya. Kita bahas di Boolean model. Nah, queries itu merupakan Boolean expressions. Boolean, ada yang ingat nggak Boolean? Wendy atau Gista? Nilai nilai true atau false mengembalikannya pokoknya Pak. Ya, betul. Jadi dia bernilai true atau false gitu ya. Ada engines returns all document that satisfy the Boolean expression. Nah, ini kalau kita nyari Caesar and Brutus, berarti kita akan mendapatkan beberapa dokumen yang di dalam situ ada kata-kata Caesar dan Brutus. Gitu ya. Gampang seperti itu. Kalau nggak ada ya berarti nggak akan dikembalikan. Gitu. Ada Caesar dan Brutus, dia akan kembalikan dokumen. Kalau nggak ada, ya dia listnya kosong. Nah, Boolean queries itu kita anggap sebagai exact match. Jadi harus benar-benar sama gitu ya.
queries using and or not together with the query terms. Nah, semuanya kita bisa gunakan and, or, atau not. View each document as set of word is precise document match condition or not. Nah, jadi dokumen itu akan ditampilkan dalam beberapa kata ya, bentuk kata. Set of words, artinya kata-kata yang ada dalam dokumen. Jadi kalau kita paragraf, kita buat per kata. Nanti dokumennya akan dilihat apakah sesuai dengan query kata-kata yang akan dimasukkan ke sistem IR atau tidak. Primary commercial retrieval tools for many years, professional search still now like Boolean queries. Oke, sekarang masih digunakan ya Boolean queries. Kalau mau lihat contohnya seperti ini pakai Boolean queries. Nah, di library search. Atau kayaknya kalau di website sekarang tuh apa ya? Saya sering buka Carmudi gitu ya. Website untuk cari-cari mobil iseng-iseng. Itu juga sama. Jadi yang pertama kali kita cari mereknya, terus setelah itu kita cari harganya, misalkan tahunnya, lokasinya gitu ya. Lalu tipenya. Nah, ada drop down seperti ini. So, ini dia bilang you know exactly what you're getting. Jadi kita memang mencari hal yang sudah kita ketahui nih. Kita tahu, misalkan saya mau cari mobil Honda warna hitam Civic gitu. Ya, harus dapatnya mobil Honda warna hitam Civic gitu. Itu N semua kan ya. Atau bisa tambahin lagi misalkan mobil warna hitam Civic atau Brio. Nah, itu pakai atau. Jadi kalau nggak ada Civic ya saya dapatnya si Brio. Ini contoh di perpustakaan ya. Sampai sekarang banyak masih digunakan ya. Oke. Nah, Boolean model itu long, precise query, proximity operators, incrementally developed, not like web search. Tuh, jadi query-nya precise gitu ya. Lalu proximity operator, proximity artinya kemiripan ya, kedekatan antar satu kata dengan kata yang lain. Nah, di develop secara incremental. Contohnya ya, misalkan kita punya dokumen collection dari Shakespeare play atau mungkin novel-novelnya Shakespeare gitu ya. Terus sekarang apa yang di Indonesia tuh novel-novel yang berlanjutan misalnya Dewi Lestari gitu ya. Which plays of Shakespeare contain the words Brutus and Caesar but not Calpurnia. Berarti kita akan cari Brutus dan Caesar di dalam dokumen itu, tapi nggak ada kata-kata si Calpurnia dalam dokumen. Nah, ini kalau kita amati ya. Jadi dengan query ini akan bisa dapat semua Brutus dan Caesar ya, kata-kata yang ada di dokumen. Dan strip outlines containing Calpurnia. Lalu dia akan membuang hasil yang ada di dalam yang ada kata-kata Calpurnia. Tentunya dia lambat. Nah, not Calpurnia is non-trivial. Jadi not ini sebetulnya trivial ya, jadinya non-trivial artinya dia itu nggak sulit gitu. Others operation find the phrase Romans and countrymen not visible. Nah, karena kita pakainya boolean, N itu akan dianggap sebagai operator gitu ya. Padahal di sini Romans and countrymen artinya ya ini adalah satu kata gitu ya. Satu kalimat gitu. N-nya di sini konteksnya bukan operator, tapi dia conjunctions gitu. Nah, ini nggak bisa kalau pakai si Boolean model. Nah, contohnya kayak gini, ini tadi saya udah coret-coret gitu. Lihat tadi pagi. Jadi kita mau cari Brutus and Caesar but not Calpurnia. Oke, 1 apabila dokumennya ada, 0 apabila tidak ada. Oke, kita lihat di sini Brutus ada di Antony Cleopatra, lalu ada di Julius Caesar, lalu ada di Hamlet. Nah, Caesar ada di Antony Cleopatra, lalu ada di Julius Caesar, dan ada di Hamlet. Nah, Calpurnia ada di Julius and Caesar, di mana ini semua dokumen ada ya. Ada kemunculan Brutus, Caesar, dan Calpurnia. Padahal kita nggak mau nih si Calpurnia masuk di sini. Kalau secara manusia kasat mata berarti
dokumennya kira-kira mana? Yang Brutus, Caesar, tapi bukan Calpurnia. Antony, Julius Caesar, Tempest, Hamlet, Othello, atau Macbeth? Kira-kira. Gimana Pak yang Brutus? Yang yang sesuai dengan query. Nah, dokumennya yang mana? Ini warna biru ini dokumennya. Kalau kita lihat secara langsung, kira-kira yang mana? Yang ada Brutus dan Caesar, tapi tidak ada Calpurnia. Yang Hamlet Anthony. Antony, terus apa Hamlet? Hamlet ya. Antony dan Hamlet. Karena kita di sini yang Julius Caesar ada ya, ada Calpurnia. Jadi gugur gitu, nggak sesuai dengan query. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau ini kan manusia ya bisa kelihatan gitu, langsung tebak aja, oh di sini. Nah ini kalau di komputer jadi semuanya kita buat operasi N. Tapi yang Calpurnia dipakai complemented bitwise. Jadi artinya dibalik. Kita lihat ya, misalkan Caesar ini 1101000. Jadi Caesar ini 1101000. Dan 11001. Oh sorry, ini yang Brutus ya. Brutus 1101000. 1100100. Ini Brutus. Lalu kita punya Caesar 1101111 semua. Benar ya? Lalu ada N1011111 semua. Artinya si Calpurnianya ini dibuat kebalikan, complemented. Harusnya kan 0, 1, terus sisanya 0. Tapi kita balik, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan 100, 100. Nah, kita lihat di sini. 100, 100. Jadi 100, 100. Satunya ada di Anthony Cleopatra, lalu satunya lagi ada di Hamlet. 100, 100. 100, 100. Akhirnya pakai operasi N dapat jadinya 100, 100. Ya, jadi dapatnya sih tetap si Cleopatra, Anthony, dan Hamlet. Itu sistem perhitungannya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Masih bisa ngikutin ya? Ya, Pak. Oke, aman lah. Nah, answers-nya adalah Anthony Cleopatra ada di Act 3 Scene 2, lalu di Hamlet Act 2 Scene 2. Tuh, ini ada Caesar dan ada Brutus. Sini ada Caesar dan Brutus. Calpurnia nggak ada. Oke, permasalahannya adalah bagaimana kalau kita punya dokumen yang sangat besar. Contohnya 1 juta dokumen. Di setiap dokumen itu ada 1000 terms ya berarti. 1000 terms artinya ada 1000 kata di dalam satu dokumen itu. Nah, average-nya 6 byte per term. Jadi setiap satu kata itu sekitar 6 bytes. Itu termasuk dengan spasi dan tanda baca. Maka kalau kita punya 1000 dikali 6, jadi ada 6 GB data di dokumen. Say there are 1500K distinct terms about this. Contohnya ini. Jadi kita punya 6 GB data dalam satu dokumen untuk 1 juta dokumen dengan 1K terms. 500K multiply by 1 million matrix. Ya, ketika kita dikalikan punya 500 billion O's and 1. Jadi 0,5 miliar 0 dan 1. But it has more than 1 billion matrix extremely sparse. Jadi bisa lebih dari 1 triliun gitu ya. Contohnya, lalu bagaimana caranya untuk representasinya? Kita punya di sini pakai salah satunya inverted index. Oke, di mana
itu adalah list of document dan setiap dokumen itu diidentifikasi dengan dokumen ID. Nah, ini misalnya Brutus, Calpurnia Caesar. Kita lihat di sini Brutus berarti ada di dokumen 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Calpurnia juga gitu, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Lalu Caesar ada 13, 14. 13, 16, sorry. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi di inverted size ini dibagi dua. Yang sebelah kiri ini dictionary, yang sebelah kanan kita jadikan posting. Posting isinya dokumen semua ya. Dan ini diurutkan. Kebetulan ini udah urut nih. Nah, kalau ini diurutkan dulu. Dictionary dan posting. Nah, construction-nya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi dari raw text, macam-macam, dibuat tokenizer, lalu dibuat linguistic modelnya, lalu kita masuk ke indexer. Oke, di dokumen to be indexed, ini ada misalkan friends, Roman, countrymen gitu ya. Nah, linguistic model kita jadikan pecah-pecah. Tokenization ada di situ, lalu dibikin lowercase. Setelah itu akan dimasukkan ke indeks. Sama sebetulnya sama yang seperti ini ya. Friend ada di posisi 2 dan 4. Misalnya Roman tuh ada di 1 dan 2 ternyata. Countrymen ada di 13 dan 14. Contohnya seperti itu. Nah, ini indexer step. Kita akan melakukan indeks ya di sini. Lalu yang pertama ini kita punya dokumen 1, dokumen 2. Dokumen pertama I did index Julius Caesar dan lain sebagainya. Dan dokumen 2 Solid B with Caesar, the Noble Brutus, bla bla bla. Nah, kita buat semua kata yang ada dokumen 1 dan dokumen 2 dalam satu tabel. Nah, ini kalau misalnya di sini ada I, ini ada I lagi, berarti 1. Ini 1, ini 1, berarti ada 2. Di sini tetap ada 2. 1, 2. Nah, ada lagi I yang pakai garis ya. Masukin juga di sini. Jadi intinya kita petakan semua kata yang ada di sini ke dokumen berapa. Bayang ya. Dipetakan dulu. Setelah itu kita buat sorting by terms. Jadi yang tadinya masih berantakan kita buat sorts dari mulai E ke Z gitu ya. Nah, kita buat sorting dulu. Setelah buat sorting, multiple term entries in single document are merged. Jadi yang tadinya di setiap dokumen ada gitu ya, misalkan tadi huruf I ini ada di 2 dokumen, akhirnya di merge gitu. Atau kita lihat di sini ya, ada kata-kata berulang, ini ada Brutus, dia di dokumen 1 dan frekuensinya nanti ada 1, ya udah kita buat aja di sini. Gitu. Nah, lalu hasilnya itu akan dibagi menjadi dictionary file dan posting file. Kalau kita lihat di sini ya, dari mulai sebelah kiri, misalkan kita mau ambil yang ambitious, misalkan ya, ambitious itu ada di, yang kita ambil 3 aja nih, misalnya Caesar. Caesar itu ada di dokumen 2 dan total frekuensinya adalah 3. Tapi dia juga punya akses ke dokumen 1 dan dokumen 2, si Caesar ini. Nah, di sini kita buat frekuensinya. Frekuensi kemunculan. Misalkan ini ambitious, ternyata di dokumen 2 frekuensinya 1. Dan seterusnya. Nah, bagaimana query processing? Consider processing in the query Brutus and Caesar. Locate Brutus in dictionary, locate Caesar in dictionary. Retrieve is posting. Jadi, yang akan dilakukan sebetulnya awalnya itu akan mencari di dictionary. Nah, harusnya di sini ya. Nah, bukan. Sorry. Nah, ini dictionary. Ya, ada Brutus, Calpurnia Caesar, lalu akan diambil postingnya. Posting yang sebelah kanan ini. Maka dari itu, ketika kita mau ambil Brutus and Caesar, jadi posting Brutus dan Caesar yang akan diambil gitu ya. Lalu akan melakukan merge into 2 postings. Jadi ini akan di merge jadi 1. Oke.
Kalau sekilas hasilnya kita bisa lihat 2 dan 8. Artinya Brutus itu di sini ada dokumen 2, lalu Caesar itu juga ada di dokumen 8. Ini di 8822. Jadi di dua dokumen ini ada Brutus dan Caesar. Tuh, di dokumen 2 dan dokumen 8. Nah, kurang lebih algoritmanya seperti ini ya. Ini harusnya digambar nih, tapi susah juga ya. Oke, gini aja deh. While P1 tidak sama nil dan P2 tidak sama dengan nil, lalu ketika kita nemukan P1 dan P2 itu sama dengan, maka jawabannya adalah ditambahkan jawaban lalu dengan P1 dokumen ID 1. Lalu seterusnya dia akan berjalan. Contoh misalkan supaya dapat 2 dan 8 berarti kan kita awalnya di 2. Sebentar ini. Udah keluar ya. Oke, nah ini 2. Yang pertama ini berarti P1. Ini P1 dan P2 tidak sama nil. P2 berarti kan mulai dari 1. Oke. Lalu kita lihat di sini. If document ID P1 sama dengan doc ID P2, then add answer. Oke. Enggak ya, enggak sama ya. 2 tidak sama dengan 1. Oke, dan setelah itu, if doc ID P1 lebih kecil daripada P2, maka P1 next, P2 next. ID P1, ID P2. Nah, ini sebetulnya di sini dia akan lakukan matching. Jadi 2 dengan 1 kondisinya berarti kan di sini apakah 2 itu lebih kecil dari 1 atau 8 itu lebih kecil daripada 2. Sorry, 8 lebih kecil daripada 2. Sorry. Kok jadi 8? 2 lebih kecil daripada 1. Nah, kalau 2 lebih kecil dari 1, maka P1 next dan P2 next. Jadi nanti dia dari P1 sini dia akan gerak ke sini. Oke, ini geraknya ke sini ya. Oke, ini sementara masih di 2. Oke, P1 next, else P2. Lalu kita lihat di sini sudah 2 ya. P1 dan P2-nya sama-sama dengan 2. P1 sama dengan P2, maka answers doc P1. Nah, answersnya 2, jadi P1-nya di sini. P2-nya jalan lagi. Kok 3. Terus seterusnya kayak gitu. Karena dia nggak akan nemuin 2 itu lebih kecil daripada si yang sebelah kanan gitu ya. Nah, akhirnya nggak dapat, baru dia akan membandingkan lagi. Mulai dari 4, lalu dia akan jalan 1, terus seterusnya nggak dapat lagi, baru dia pindah ke sini, dia akan cari lagi, terus nggak dapat lagi. Sorry, ini dari 8, berarti nanti dia akan berhenti sampai sini 8. Makanya hasilnya 2 dan 8. Ada dokumen 2 dan 8. Gitu. Kebayang nggak dari algoritma yang ini? Itu ketemunya harus sama yang lebih kecil dari yang dia ya, Pak? Iya, enggak. Dia ketemu jawaban kalau misalkan indeksnya sama, dokumen ID-nya sama. Oh, Nah, kalau kita lihat di sini kan, 2 ini kan ketemu kan. Waktu kita jalin algoritma tadi, 2 dan 2 ketemu. Ini terus dia akan cari, nggak ketemu, berarti yang P1-nya dia akan gerak. Mulai lagi dari 1 sampai 34, nggak dapat lagi. Baru P1-nya gerak ke 8. Nah, ketika kayak gini, dia masuk ke 8. Tuh, akhirnya masuk ke sini. tapi Nah, dia, kalau dilihat dari kasat mata, kelihatan juga sih, Pak. iya, gampang kan kalau misalkan lihat langsung, ya cari aja yang emang dokumennya sama-sama ada Nah, di sini. Berarti kan ada 2 dan dokumen 8 gitu. iya.
Nah, tapi secara algoritma itu seperti apa gitu, supaya komputer bisa ngejalanin programnya dan dapat si hasil 2 dan 8. Hmm. Gitu. Nah, pseudocode-nya kayak gini yang tadi kita cobain. Gitu ya. Paham kan ya maksudnya ya? Paham, Pak. Oke. Nah, lalu di sini kita lakukan query optimization. Optimization. What is the best order for query? Consider queries and items for each item get it posting. Oke. Jadi kalau kita buat Brutus, and Calpurnia, and Caesar, bagaimana caranya supaya dapat nih tiga-tiganya? Nah, jadi kalau kita buat query optimization, kita masuk dari smallest set dan keep cutting further. Jadi yang paling sedikit di sini ya adalah Caesar dan Brutus. Makanya Caesar dan Brutus ini digabung dulu. Kita kerjain dulu Caesar dan Brutus, setelah itu kita kerjakan Calpurnia. Nah, ini query optimization di algoritma seperti ini. Sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Kalau kita udah dapat hasilnya 28 tadi ya, ya udah berarti 28 ditambahkan dengan si Calpurnia nih. 28 di bawahnya ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Tuh. Jadi hasilnya kalau di sini secara kasat mata berapa? Caesar and Brutus and Calpurnia. Dokumennya. 2, Pak. 2, 2, 8. 2, ya 2, terus 8. Ayo, bener nggak? Kayak salah deh, guys. Salah deh. Iya, Deng. Bentar, Pak, bentar. Salah deh, salah. Coba dilihat lagi. Eh, kalau dia gimana tadi, Pak? Kenapa? Kita kerjain dulu Caesar dan Brutus. Caesar dan Brutus dapat berapa nih? Kalau 16. Caesar dan Brutus dapat 16. Ada lagi nggak? Caesar. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Lalu Calpurnia. Nggak ada. Berarti cuma 16. Calpurnia nggak ada. Artinya nggak dapat. Karena kita harus dapetin yang sama. Kecuali di sini ada lagi 16 di Calpurnia nih. Tapi nyatanya nggak ada 16 ya. Oh Karena iya, tadi kita kan cuma ada. dapat, ya karena kita cuma dapat dokumennya aja 16. Sorry, iya di dokumen 16 aja untuk Brutus dan Caesar. Tapi Calpurnia nggak ada. Ya, next. Nah, ini ada optimisasi yang lain gitu ya. Get frequency for all terms, estimate the size of each or by the sum its frequencies. Oke, nah ini ada beberapa cara nih. Misalkan ya, kita mau dapatkan hasil query-nya air conditioner sebagai frase. Tapi kita ada katanya atau kalimatnya after washing my hair with this conditioner, I dry my hair with hot hair. Artinya not match ya. Kalau kita masukin dari sini ke air conditioner ini ke kata yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat ya, nggak ada hubungannya air conditioner sama yang ada di sini ya. Iya. Jadi harusnya nggak dapat data-datanya. Sorry, bukan datanya, retrieval-nya nggak match gitu. The concept of phrase queries has proven easily understood by user. One of the few advanced search ideas that work. Many more queries are implicit phrase queries. Nah, kalau secara manusia ini gampang gitu, tapi secara mesin ini
Gak gampang gitu karena kita cuma mau cari air conditioner. Di sini padahal ada nih. Conditioner ada dan air ada di sini. Nah, jadi bisa aja si mesin ini akan mengembalikan kalau air conditioner itu yang dikembalikan dokumen ini misalkan. Itu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat kalau phrase query sini. Nah, kita bisa pakai namanya B-word indexes. Oke, artinya frasenya ini kita buat B ya, namanya B berarti 2. Contohnya misalkan kita punya teks ini ya, French, Roman, and Countrymen, maka B-words-nya adalah French, Roman, lalu Romans, dan Countrymen. Nah, ini dari sini ya. Dipotong lagi Romans ke Countrymen. Gambar lagi aja deh. Malah ketutupan. Okay. Each of the viewers not dictionary term to word phrase in query processing is now immediate. Oke, kita punya longer phrase queries. Longer phrase queries can be processed by breaking them down. Contohnya air conditioner filter system. Ini bisa kita buat ke boolean query dengan cara memisahkan ya. Ini pakai B-word nih sama air condition, lalu ada condition filter, lalu ada filter dan system. Nah, seperti itu. Ini hierarki di boolean ya, boolean query. Ini B-words ya kebetulan. Jadi air conditioner, lalu conditioner filter, lalu filter system. Ini harusnya di NLP udah diajarin ya, tapi lupa kayaknya. Iya, Pak. NLP itu semester berapa sih? Semester 5. Kemarin semester berapa sih, Wen? Iya, Semester 5. 6. 6 eh, dong. Sekarang oh iya, ganjil kenapa? Ganjil kan sekarang? iya, oh iya bener. Iya. Soalnya lagi pas belajar Google Colab sama Python juga. Oke. Nah, oke, kita lihat ISUS B-word indexes. False positif ya. False positif artinya ya, misalkan tadi saya mau nyari dokumen air conditioner di sini. Nah, ini bisa aja di sini karena ada air dan conditioner bisa jadi match. Ini kok susah sih. Oh, harus ke bawah. Oke. Lalu blow up do bigger dictionary. Karena pakai B-word, jadi dictionary-nya dibesar gitu ya, storage-nya. Nah, ini bukan standar solution, tapi bisa disertakan sebagai bagian dari strategi penyelesaian. Jadi sebagai apa ya, penunjang gitu ya, si B-word index ini. Nah, yang kedua adalah positional index, di mana kita bukan cuma nyimpan dokumennya, tapi kita juga nyimpan indeksnya, positionnya. Oke, ini misalkan kita punya kata to ya. Ini dokumen indeksnya, indeks. Nah, ini posisinya. Jadi to itu ada di dokumen 1 ada di posisi 7, 18, 33, dan seterusnya. To itu di dokumen 2 ada 3149, dan seterusnya. 1, 2, 4, 5. Ini to. For fast query, we use a merge algorithm recursively at the document level. But we now need to deal with more than just equality. Oke, kita lihat di sini. Nah, extract inverted index entries for each district. Jadi kita punya kata to be or not to be.
Nah, lalu kita parsing bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira dari dokumen 1245, kenapa dokumen sini cuma ditulis 1245? Ada yang tahu nggak? Sementara di sini ada 1245, 145. Kok duanya hilang? Gimana Wen Gista? 1245. Duanya malah nggak ada. Hei, Bingung ya. 7, Oke. 7. Gimana Lumayan pusing juga Pak ya. Pusing ya? Ya, dia itu yang cari apa sih, Pak? Nah, Angka yang sama enggak juga. jadi kita mau cari di dokumen 1245 ini, di dua dokumen ini lah ya, ini kan ada 1245, 145. Ini kata tu, ini dokumen 1245 ya. Tu itu ada di posisi 7, 18, 33. B itu ada di posisi 17 di dokumen 125. Ini answernya 4. Jadi kalau kita cari to be or not to be, gitu ya, dia akan dapat di dokumen 4. Nah, dokumen ini loh. Jadi kalau kita lihat to be or not to be, oh ternyata ini dokumen 4. Kira-kira kenapa? Kebayang nggak? Enggak. Makanya aku nanya kok kenapa cuma 4 doang, kenapa enggak 1 juga ikut sama 5-nya juga ikut Oke, kalau yang sama. bentar. Ini jadi aneh. Gimana, Wen? Bingung juga, Wen? Lumayan Pak. Malam-malam diajak mikir ya. Mana akan tidur ya. Nah, kita lihat di sini karena posisi ya. Ingat nih, ini positional nih. Dog position. Maka to be or not to be yang akan kita cari. Jadi to ini dan be ini posisinya harus eh, berdekatan. Nih, bentar. Ini kita ganti warna aja deh. Jadi warna biru. Kenapa 4? 4 itu kan to ya. Ini sorry, ini tuh kan to ya. Nah, oke, kita lihat di 4 ini ada di dokumen dan 4 yang B. Dokumen 4 yang B berarti ada yang harus berurutan nih supaya kita dapat to be. Dan dokumen 4 ini berarti ada di 16. Nah, ini ada di posisi 16. Di warnanya diubah lagi deh. Kita cari nih. To itu ada di posisi 16. Oke, berarti kan kalau kita mau bikin kata-kata selanjutnya lebih ya. To be or not to be. Be berarti harusnya ada di urutan ke 17. Ya. Jadi to be. Or karena di sini nggak ada or ya. Nah, not juga di sini nggak ada not. Ini kita cuma ada 2 dan to dan be. Yang terakhir ada lagi to be juga. Berarti kemungkinan di sini ada di, oh ini to itu ada di posisi 190. Lalu ternyata di sini ada posisi 191 juga. Nah ini jadi B juga. Ini ada lagi nih 433, 249. Match sama 430. Lalu 433 match dengan 434. Cuma dokumen yang lainnya kita lihat ada yang berurutan nggak? Dokumen 1 tuh 7 di posisi 7. Nah, ada yang di posisi 8 lagi nggak di dokumen yang lain B? Nggak ada. Enggak ada. Nah, kenapa 4 sama 4? Karena dia ada urutannya. Kita mau cari to be. Berarti 16, 17 ya. Nah, ini ada dokumen 1. Tapi dia nggak ada cuma 1 doang gitu ya. Cuma 16. Sorry. Nggak match nih. Di 1 nggak ada. Di dokumen 1 dua-duanya nggak ada. Adanya 18 nih kita lihat nih ya. Coba kita urutin deh.
adanya ini kalau dokumen 1 dengan dokumen 1 18 dan 17. Malah mundur. Jadinya apa? Berarti jadinya kan 17 bitu jadinya ya. Bitu. Bukan to be. Kebayang nggak, Wen? Kebayang, Pak. Kebayang ya. Gimana, Wen? Belum, Pak. Belum ya? Oke, gimana coba Gista? Ya Gista, mungkin kalau Gista jelasin agak lebih ngerti ini. Wendy. Jadi gini nih, Wen. Kan itu kan kita disuruh cari kan kayak to be or not to be-nya nih. Nah, di situ kan ada dokumen nih itu sama si B. Nah, carilah angka yang berdekatan tuh antara situ dengan si B. Nah, kan kalau kita lihat nih dari 1, 2, 4, 5 punya situ. Terus sedangkan si B tuh punya 1, 4, 5 kan. Nah, yang mana tuh berdua harus berdekatan angkanya. Coba tuh bandingin tuh ya. Kan kalau yang tuh-nya si 1 itu ada 7, 18, 33, dan seterusnya kan. Nah, terus temuin lagi tuh di si dokumen B-nya. Ada nggak yang berdekatan? Nggak ada kan? Ya gitu, Wen. Gitu, Wen. Gimana, Wen? Terus kan ada tuh itu yang di eh itu sebutnya dokumen di dokumen 4 kan ya, Pak? Iya, betul, dokumen 4. Terus ada tuh kan di dokumen 4 kan. Itu ada 16. Nah, terus kalau kita balik lagi ke si B-nya nih, dokumen 4 ternyata ada kan tuh 17. Nah, berarti dia bisa masuk tuh 16 situ, 17-nya si B. Gitu. Gitu. Jadi Kalau yang balik, hijau-hijau ini eh, pasangannya gitu. nah Wen. iya pasangannya tuh Wen gitu. Gimana, Ngerti Wen? nggak, Wen? Ngerti ya, Wen? Pusing, Pak. Aduh. Pusing. Keren, Wen. Wajar sih, Wen. Aduh. Acuannya Kerjanya apa, emang pusing Pak, mulu. itu? Kenapa? Ya, maksudnya acuannya apa kok 190 jadi masuk hijau? Iya, jadi kalau yang hijau, kita kan nyarinya ini ya, to be or not to be nih kata-katanya. Coba kita hijauin deh yang ini nih. Nah, kita tuh mau cari kata-katanya to be or not to be ya. Dan inilah seterusnya gitu ya, or not to be. Karena di sini kita cuma punya dokumennya to dan be, jadi kita ngepassingnya to be aja. Nah, sampai sini paham ya? Yang kita cari ini ada to be gitu ya. To be, to be, to be dam. Nah, jadi kita punya dua term di sini to dan be dengan berbagai dokumen nih. To ini ada di 4 dokumen gitu ya. 1, 2, 4, 5. Jadi ini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 4, dan dokumen 5. Nah, kalau B ini ada di dokumen 1, dokumen 4, dan dokumen 5. Kita mau cari tahu dokumen mana yang kemungkinan ada kata-kata to be or not to be. Gitu. Dan ini posisinya harus fix, posisinya harus tepat gitu. Nah, berarti ini kan to be, berarti kan to itu nggak boleh posisinya melampaui B. Misalkan to itu kan posisi 1, B itu posisinya 2, or itu 3, terus not itu 4, to lagi 5, B itu 6. Gitu ya. Ini posisinya harus harus sama gitu ya. Apapun itu urutannya. Misalkan kan ini mungkin di 1, 2 gitu. Ini di 5, 6 gitu ya. Nah, kita cari yang pair nih, yang sepasang. Karena kita mau carinya to be kan. Nah, di antara dokumen 1
yang di to dengan dokumen 1 yang ada di B, ini ada nih. Wah, ada nih 18, 17. Tapi dia nggak berurutan. Gitu ya. Jadi mundur. To-nya 18, B-nya 17. Berarti kalau kita terjemahkan, jadinya malah jadi B2 gitu kan ya. 17, 18. Sementara kita mau cari to B. Oke, artinya yang satu ini nggak ada nih, tereliminasi. Karena kita nggak ada lagi nih yang paling deket mana lagi nih. 18, 17 saja kan. Ini 33, ini 25. Dokumen 1 cuma ada 17, 25. Di atas nggak ada lagi. Lalu dokumen 2 di skip. Karena di B ini nggak ada di dokumen 2. Ada lagi dokumen 4 dan dokumen 5. Kita lihat dokumen 4. Di dokumen 4, ini ada 16 dan ada 17. Nah, ini berurutan nih. 16, 17. Oh, berarti to, setelah itu B, 17 kan. Ada lagi nih, oh ada 190, ada 191. To B. Lalu ada lagi nggak? Ada nih 429, 430. Berarti to B. Satu lagi terakhir ada 433 dan 434. Jadi to B. Gitu. Di dokumen 5 nggak ada sama sekali yang berurutan. Gitu kan? Gimana Wen? Oh, harus urutan ya, Pak. Ya, karena kan kita mau carinya katanya to be ya. Bukan be to atau bukan to or atau to not gitu. Jadi harus sesuai Oke, posisinya. oke. Gitu. Oke ya. Oke ya. Paham ya sampai ini. Gimana, Wen? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi proximity query. Nah, same general methods for proximity. Jadi ini dari kedekatan kalau ini. Misalkan ini K+3, K3 ya. Contohnya sebentar. Oke. Nah, misalkan akan mencari 2 ya. Misalkan ini employment 3 place. Oh, berarti K within keywords of. Jadi kita mau cari kata-kata employment. Terus yang memisahkan ada 3. Di sini 3 kata. Jadi misalkan employment place berarti misalkan kata-katanya apa, atau kalau gampang bahasa Indonesia deh. Misalkan saya makan kok jadi gini. Makan buah apel merah dan manis misalkan. Ini misalkan manis tuh MA ya. Saya makan buah apel merah, misalkan ME dan manis. Nah, kita mau cari apel dan manis. Tapi kita tentukan within keywords of. Ini misalkan saya mau menentukan yang berdekatan ada 2 kata gitu ya, yang memisahkan. Kan saya mau cari apel dan manis yang dipisahkan oleh 2 kata. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Mm-mm. Jadi saya mau cari apel manis yang dipisahkan oleh 2 kata. Nah, jadi dapat ya sebetulnya. Kalau misalkan kita mau bikin lagi, misalkan saya mau cari apel dan manis dipisahkan oleh 4 kata. Nggak ada ya, karena adanya 2. Kayak gitu. Jadi ini positional index kita bisa pakai juga buat proximity queries. Jadi kita bisa cari antar kata itu berdasar kedekatannya. Artinya misalkan saya mau dari satu kata A ke kata B itu yang di tengah-tengahnya misalkan ada 4 kata atau 5 kata. Jadi bisa aja misalkan makan ini saya mau cari dalam satu kalimat makan dan misalkan ini apa nih? Ini kata sifatnya gitu ya. Nah, makan dan kata sifat atau kalau kita pakai si subjek predikat objek keterangan gitu ya.
objek dan keterangan. Jadi miring-miring ini. Nah, kita bisa langsung ini nih, ekstrak. Misalnya saya mau ekstrak subjeknya dan keterangannya. Berarti kan ada dua kata misalkan di tengah-tengahnya. PO ini, predikat dan objeknya. Gitu. Jadi kita bisa tahu subjeknya nih ini, keterangannya ini gitu. Pakai proximity queries. Ya gitu ya. Jadi ada within keywords of yang dipisahkan oleh sejumlah kata ini, 3 kata. Oke, bayang ya. Kita Iya, Kak. lanjut. Nah, ini sekarang banyak digunakan untuk positional index gitu. Karena kurang lebih dia bisa mengenali konteks gitu ya. Dengan positional index kayak tadi misalkan to be or not to be, walaupun si komputer itu nggak tahu itu artinya apa, tapi setidaknya dia bisa memetakan gitu. Kalau to be ini harus deket gitu. Kayak tadi makan apel, kita mau tahu makan apel itu satu kegiatan, ada buah di situ dan ada eh, predikatnya ya, ada kata kerjanya. Dia tahu konteksnya. Nah, ini banyak digunakan sekarang dan ini bisa digunakan ranking in retrieval system. Oke. Ini peraturan tidak langsung, maksudnya rule of thumbs ya. Positional index is to for as large as non-positional index. Jadi memang akan menjadi sangat besar nanti ya datanya, terutama ya. Dan di sini ya volume datanya itu 35-50%. Caveat, all this hold for English like language. Nah, kayak mirip-mirip bahasa Inggris lah. Jadi ada struktur grammarnya gitu. Kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris mirip-mirip lah ya. Yang beda itu kayaknya bahasa Jepang tuh agak beda. Seperti tahu sih dulu saya kayak pernah belajar tapi kayaknya beda deh dia subjeknya di mana gitu. Tapi rata-rata untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan sama ya. Ada subjek, ada verb, ada objek gitu ya. SPO lah atau SPOK. Jadi sama untuk query-nya. Jadi bisa dipakai. Ya, hold for English like language. Oke, jadi punya combination these two approach can be profitably combined. Contohnya frase Michael Jackson, Britney Spears, inefficient to keep on merging positional posting list. Maksudnya ini, oke, ini kita bisa pakai posisi dan kita bisa pakai yang tadi indeks dokumen. Jadi bisa digabung gitu ya, karena Michael Jackson dan Britney Spears ini kan selalu ada di urutan yang sama ya. Ini nama orang kan. Nah, ini nama band gitu. Ya, typical web query mixture was execute in 1/4 of the time using just positional index. Nah, jadi bisa lebih cepat pakai positional index, tapi dia butuh 26% space that having positional index. Jadi ini memang sangat besar gitu ya datanya, tapi lebih cepat. Nah, ini perbedaan antara structured dan unstructured data. Kalau structured data ya udah dia query-nya kayak gini aja. Salary di bawah 6.000 dan manajernya sama dengan Smith. Berarti kan udah langsung dapat ya si ini exact match-nya, berarti nanti akan keluar si Smith Jones nih. Di bawah 6.000. Sorry, manajemen suite berarti jadinya si Ivy. Ya, yang didapatkan. Kalau unstructured data
Typically refers to free text. Jadi query-nya nggak pakai yang kayak tadi di atas. Nggak akan kayak gini query-nya. Ini free text aja. Lalu allows keyword query including operators. Nah, lalu ada concept queries. Ya, find our web page dealing with drug abuse nih contohnya. Nah, ini kan satu kalimat full gitu ya. Classic model for searching text document. Nah, ini sebenarnya classic model karena secara tidak langsung kita menerapkan yang kita lakukan sehari-hari ya. Bukan pakai si query yang ini kan cuma bahasa mesin aja yang tahu. Itu. Pakai yang structured seperti ini. Tapi ini lebih ke natural language-nya kita sehari-hari. Ada satu lagi semi-structured data. Most data is unstructured. Nah, the slide has distinctly identified zones, title, and bullet. Nah, ini contohnya slide ya. Walaupun dia cuma teks biasa, tapi kan ada title-nya. Ini ada title-nya. Kita punya title di sini. Terus kita punya bullets di sini. Nah, facilitate semi-structured data such as title, contents data, and bullets content search. Jadi sekarang itu bukan unstructured murni, gitu ya. Tapi kita juga secara tidak langsung adanya semi-structured yang kita dapatkan sekarang datanya. Karena pasti ada minimal strukturnya ya yang secara eksplisit. Oke, habis. Ada pertanyaan? Mulai pusing ya bahasanya ya. Iya, Pak. Saya Mbak bahasa robot. Berasa robot. Nah, ini. Makanya kita harus yakin nih manusia itu lebih pintar daripada mesin gitu ya. Ya, iya, mesin tuh masih bodoh gitu. Kayak gini aja dia nggak ngerti gitu. Kita dengan sekali lihat udah tahu, oh ini gitu. Gitu. Makanya sampai kapanpun sebenarnya AI nggak akan bisa melampaui manusia. Karena yang bikin lebih pintar ya kayak kita lah. Kan kita sama pencipta juga kan jauh ya. Lebih pintar penciptanya daripada manusianya. Itu. Oke, ini masuk bolehan nanti minggu depan masuk apa ya? Nanti saya lihat deh. Kayaknya lebih pusing lagi. Harus ada kopi ini. Harus ada kopi. Iya, betul. Harus ada kopi. Ini juga saya sambil ngopi nih. Iya. Aduh. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau absen mah udah masuk semua orang. Kita cuma 2 orang kan nih hari ini. Nggak Iya, surprise. Ya, nggak usah di absen juga udah tahu lah masuk tuh. Kalau nggak masuk, paling Wendy nggak masuk. Atau Gista nggak masuk, udah tahu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Amin. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.